Welcome to 3F Education and Investment Channel. Banyak yang bertanya, apakah memungkinkan untuk memulai bisnis di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Pada kesempatan ini, saya akan sharing knowledge dan sharing experience tentang bagaimana memulai bisnis dan mempertahankannya di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda mau sampaikan terima kasih. Yang pertama, terima kasih buat panitia, teman-teman UINSA Student Forum yang sudah memberi kesempatan kepada Bunda untuk bisa sharing knowledge dan sharing experience di forum diskusi online pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada semua audiens, semua peserta forum diskusi online ini untuk keikutsertaannya. Kalian sudah membuktikan kalau kalian itu bukan generasi R. Apa itu generasi R? Generasi rebahan. Ya, biasanya orang tua sekarang bilang anak muda sekarang itu generasi rebahan, kurang kerja keras. Tetapi pagi ini kalian sudah membuktikan saatnya stay at home, bulan Ramadan, saatnya rebah itu dihalalkan. Dan insya Allah emak-emak nggak akan protes kalau bulan Ramadan kalian rebahan. Tapi ternyata kalian hadir di sini untuk talabul ilmi. Insya Allah tanda-tanda orang survive dalam hidup, tanda-tanda orang survive dalam bisnis itu sudah ada pada diri kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda mau mulai tema yang diberikan sama panitia untuk diskusi hari ini adalah break your limit, keep surviving our business around pandemic. Udah tahu artinya semua ya? Segera buka Google Translate. Kalau ada bahasa sulitnya. Jadi Bunda mau menjelaskan diawali dari bagaimana dampak COVID-19 ini pada kehidupan kita. Jadi di slide berikutnya, minta tolong panitia. Di situ Bunda sampaikan bahwa COVID-19 sekarang ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi betul-betul sudah berdampak. Pertama, kekhawatiran, kemudian ketakutan kita itu diawali dari isu kesehatan. Jadi bagaimana kita menyikapi setiap hari di dalam WA group diupdate berapa pasien positif, berapa yang meninggal karena COVID terus bertambah, dan itu membuat kita jadi parno, membuat kita jadi paranoid. Setiap detik cuci tangan, pakai masker, meskipun di dalam rumah juga masker nggak lepas. Hand sanitizer yang sebelum ini nggak pernah ada di tas, biasanya di tas isinya parfum, sekarang isinya hand sanitizer. Jadi ini menunjukkan bahwa isu kesehatan karena COVID ini benar-benar berdampak luar biasa pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi hand sanitizer pada saat pandemi ini lebih penting daripada handphone. Jadi hidup sehat, minum vitamin C tiap hari, berjemur setiap pagi, sesuatu yang dulu nggak pernah kita lakukan, kita jadi lakukan tiap hari.
ibadahnya juga makin dahsyat, alhamdulillah. Ngajinya udah nggak one week one juice lagi ya, one day one juice mungkin ya sekarang. Kenapa? Saking kepikirannya bahwa segala hal harus kita lakukan untuk meningkatkan imun kita. Preventif dari sisi ibadah, preventif dari sisi kesehatan benar-benar kita lakukan. Itu yang Bunda ingat dampak dari COVID di awal-awal bulan Februari Maret kemarin. Tapi semakin bergerak ke sini di bulan-bulan April mulai muncul krisis yang kedua, krisis sosial. Apa itu krisis sosial? Jadi kalau kita tinggal di Surabaya, di kota-kota besar, apalagi Jakarta, ada yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kalau di awal-awal Februari itu kita masih ada lah keluarnya dikit-dikit gitu. Tapi setelah PSBB kayaknya stay at home tuh harga mati sudah. Akhirnya apa? Ada kekhawatiran baru lagi. Ini yang disebut dengan krisis sosial. Kalian nggak bisa lagi kuliah, artinya kuliah tetap sih dengan online, tapi kan nggak bisa ketemu teman gitu. Padahal Bunda yakin di antara kalian 80% datang kuliah mungkin karena teman, ya. Udah ngincer ini hari ini mau duduk di samping siapa gitu. Tapi setelah COVID nggak bisa lagi itu kita lakukan. Semakin parah lagi buat yang semester 6. Kayaknya galau sekali. Semester 7 udah nggak ada kuliah, semester 6 yang harusnya udah dipuas-puasin di kampus berhenti. Nggak bisa kita di kampus. Semakin galau lagi yang mau wisuda. Pasti ada yang mau wisuda nih di antara audiens di sini nih. Kalau wisuda pasti udah lama kan ya, udah dibayangin mau make upnya di mana, pakai kebaya apa. Kemudian udah dirancang nih ntar kalau wisuda foto bareng pendamping masa depannya gitu kan. Kemudian langsung posting di IG pakai caption halo mantan gitu kan. Nah, ternyata terancam gagal nih semuanya. Bisa-bisa kita wisuda online nanti. Nah, ini krisis sosial. Jadi COVID-19 ini nggak langsung ke ekonomi juga, ya. Bahwa kita akhirnya sekarang dibatasi untuk ketemu sama teman-teman sendiri. Bulan Ramadan biasanya udah bukber-bukber, sekarang bukber nggak ada. Nah, jadi itu krisis yang kedua, dampak dari COVID-19. Nah, yang jadi topik utama kita pada pagi hari ini adalah ternyata pada akhirnya setelah krisis kesehatan, setelah krisis sosial, tibalah kita pada krisis yang ketiga, krisis ekonomi. Jadi mudah-mudahan tidak ada di antara kita audiens di sini yang ternyata orang tuanya harus jadi korban PHK karena perusahaannya benar-benar nggak bisa beroperasional lagi. Ya, gimana yang baru lulus ini sudah benar-benar deg-degan karena pasti susah dapat kerja sekarang. Kenapa? Orang yang kerja aja di PHK, ya. Jadi kalau yang udah kerja aja di rumah kan gimana yang baru mau daftar, gimana yang baru mau ngelamar. Banyak sekali muncul orang-orang miskin baru karena dampak COVID-19 ini. Nah, jadi mungkin ini yang kemudian menginisiasi panitia untuk membuat forum diskusi online dengan tema Break Your Limit, Keep Surviving Our Business Around Pandemic lewat Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Baik, di situ di slide Bunda sampaikan ya, ternyata dampak ini kalau Bunda udah pernah ngerasain tuh krisis ekonomi tahun 98, kemudian ada krisis tahun 2008. Kenapa? Karena Bunda generasi kolonial, ya. Tetapi krisis ekonomi di 98 di 2008 nggak ada isu kesehatannya, nggak berdampak di kesehatan, benar-benar krisisnya krisis ekonomi, nggak sama kayak sekarang. Milenial kalian yang mestinya sekarang ini lagi apa nih, generasi baby boomers, generasi Gen X ini kan lagi meniti karir ya harusnya, tapi ternyata ada musibah.
kita diterpa COVID-19. Bahkan generasi Z yang masih sekolah, adik-adik kita SMA, SMP, SD juga terkena dampak. Nggak ada UN, belajar online ya. Jadi begitu luar biasanya dampak COVID-19 bagi kesehatan, bagi sosial, bagi ekonomi, terhadap generasi kolonial, terhadap generasi milenial, dan terhadap generasi Z. Dan pada hari ini kita akan fokus membahas bagaimana kita bisa survive around pandemic, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Baik, kita bisa pindah ke slide berikutnya. Survive around pandemic. Di diskusi kita pagi ini Bunda mau bagi jadi dua ya penjelasannya. Karena mungkin di sini variasi sekali audiensnya, ada yang baru mau memulai bisnis, ada yang sudah punya bisnis. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana caranya survive around pandemi ini buat kalian yang baru akan mulai berbisnis dengan kalian yang sudah punya bisnis, bagaimana caranya bertahan. Di situ ada angka 579, itu bukan angka sakti ya. Jadi nggak usah dipasangin. Jadi 579 di situ Bunda mau jelaskan bahwa untuk survive around pandemi nanti ada 5 jenis usaha yang layak untuk kalian pertimbangkan di masa pandemi ini. Kemudian ada 7 syarat agar bisa sukses di bisnis yang kamu pilih untuk yang baru memulai bisnis. Dan yang 9 itu adalah tips untuk mempertahankan bisnis kalau kalian udah punya bisnis atau bisnis yang nanti akan dimulai ini akan kalian pertahankan. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama, memulai bisnis. Memulai bisnis di sini yang Bunda maksud itu benar-benar your own business ya, bukan bekerja ikut orang lain begitu, bukan ya. Jadi benar-benar bisnis yang kalian lakukan sendiri. Jadi kalau yang udah punya kerjaan kantoran misalnya, udah bisa jadi diterima administrasi di mana misalnya ya, kemudian sekarang harus work from home, bolehlah ini dianggap usaha sampingan, oke. Tapi kalau benar-benar real mau memulai bisnis, Bunda menawarkan ya, berpendapat ada 5 jenis bisnis yang layak untuk dicoba atau yang layak untuk dimulai di masa pandemi ini ya. Oke, kita simak. Yang pertama adalah bisnis reseller atau dropshipper. Ini yang cewek-cewek pasti insya Allah audiens yang hadir sudah ada yang pernah nih ya coba-coba pekerjaan ini jadi reseller atau dropshipper. Ini bisnis yang paling memungkinkan untuk kalian lakukan sekarang. Yang pasti nggak perlu modal ya, nggak perlu modal finansial karena kalian menjalankan barang milik orang lain. Kemudian jelas bisa dilakukan sambil stay at home. Jadi reseller atau dropshipper itu benar-benar jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, work from home. Tetapi kenapa sih banyak reseller atau dropshipper yang ternyata gitu-gitu aja nggak ada perkembangan ya? Jadi reseller atau dropshipper emang nggak perlu modal. Bisa sambil nyantai-nyantai di rumah. Bahkan kalau nanti kalian udah kerja di kantor atau bahkan jadi pegawai negeri atau jadi karyawan dimanapun, bisa tetap jadi usaha sampingan yang kalian lakukan. Tetapi yang harus kalian ingat adalah menjadi reseller atau dropshipper yang baik itu harus tahu product knowledge. Jadi nggak sekedar kemudian nawar-nawarin barang tapi nggak tahu ilmunya ya. Jadi kalau di dalam Islam orang yang tahu ilmu itu diangkat derajatnya. Jadi Bunda rasa itu dalam kegiatan apapun harus benar-benar kalian pegang. Jadi reseller harus paham product knowledge. Apa yang harus dijual di masa pandemi ini? Ya, masker, obat, vitamin. Nah, itu barang-barang yang benar-benar
most sexiest thing today gitu ya, yang paling dicari nih barang-barang seperti itu. Tetapi apa emang cuman barang itu barang kan barang-barang insidentil Bunda. Kalau udah nggak COVID apa masih ada orang cari masker ya. Nah inilah pentingnya product knowledge. Jadi kalau kemudian kalian mau barang yang lain tetap jualan fashion ya atau jualan yang lain silakan. Karena kita bicara jangka panjang kan, nggak bicara di COVID aja. Mungkin kalau masker, vitamin dan sebagainya insidental sekarang iseng-iseng berhadiah oke lah. Tapi kalau bicara jangka panjang silakan coba bisnis yang lain, silakan coba barang-barang yang lain. Tetapi tetap intinya Anda harus benar-benar tahu produk itu produk apa, harus dijual kepada siapa, bagaimana cara menjualnya, produk ini kekurangannya apa. Jadi jangan kemudian kalau jadi reseller, jadi dropshipper, miskin bagi-bagi ilmu. Atau bukan miskin bagi-bagi ilmu, bukan yang pelit bagi ilmu, tapi jangan-jangan emang nggak tahu ilmunya ya. Jadi suka kesel kalau ditanyain sama calon pembelinya, kalau nanya-nanya terus. Nggak usah nanya-nanya terus, entar nanya-nanya terus, tahu-tahu nggak beli ya. Nggak boleh, emang harus begitu. Kita harus layani pelanggan, beri mereka knowledge yang sebaik-baiknya sehingga mereka nggak salah beli ya. Sehingga menjadi reseller yang baik harus betul-betul Anda pahami. Kalian harus tahu produk knowledge dari apa yang akan kalian bisniskan itu ya. Jadi jangan sampai salah pasar. Kalian udah tahu masker itu kalau ada rendanya jangan dijual ke mahasiswa kan gitu ya. Masker di harga berapa yang kemudian kita tawarkan di pasar mahasiswa, yang seperti apa bisa kita pasarkan ke dosen-dosen kita, itu adalah produk knowledge. Kalau kalian punya produk knowledge-nya, insya Allah menjadi reseller, menjadi dropshipper, ini benar-benar bisnis yang menjanjikan, tidak hanya around pandemic, tapi bisa sustainable sampai jangka panjang. Ya, itu bisnis yang pertama. Yang kedua, apa bisnis yang bisa kita lakukan around pandemic ini, dan mudah-mudahan tetap seperti reseller tadi berlanjut sampai dengan COVID ini betul-betul hilang. Writer, jadi penulis ya. Jadi Bunda rasakan betul, Bunda harus testimoni waktu nggak ada COVID, waktu Bunda habis benar-benar di kampus ngajar. Untuk makan siang aja mungkin harus pergi ke resto menghabiskan waktu. Kalau makan di tempat, makannya di kampus dengan GoFood atau apa, tetap lebih lama ngobrolnya daripada makannya karena banyak ketemu orang lain. Akhirnya yang namanya nulis itu menjadi masa lalu yang sekian belas tahun Bunda tinggalkan. Tapi setelah COVID, hikmahnya Masya Allah, dalam 1 minggu Bunda bisa dapat 2 tulisan yang bisa dimuat secara nasional. Dan ini terus Bunda lakukan sekarang, nulis terus. Terus kaitannya dengan bisnis bahwa ini bisa jadi profesi, gimana Bunda? Ya jelas bisa jadi profesi. Kalau nulisnya buku apalagi, kalian bisa dapat royalti, gitu kan? Kalau bukunya laris. Tapi kalau tulisan yang pendek-pendek aja, sekarang media sudah demikian banyak, tidak seperti zaman Bunda dulu. Kalau nulis harus antri di Jawa Pos, harus antri di Kompas, harus antri di Republika yang sifatnya itu konvensional, media cetak. Ya, bayarannya lumayan, sampai sekarang di media cetak juga masih dibayar. Range-nya antara 750.000 sampai 1 juta untuk satu tulisan yang hanya maksimal 2,5 halaman aja, 1 spasi. Kalian bikin makalah tugas kuliah bisa sampai 10 halaman loh. Tapi ini nulis 2 halaman aja, 1 spasi, kirim ke media cetak, udah bisa dapat 750.000 sampai 1 juta. Bunda kalau di media cetak antrinya lama gimana? Kalian generasi sekarang benar-benar dimudahkan, aksesnya banyak. Masuk di media online, ya, masuk ke Detik.com. Kirim opini di Detik.com, maksimal 6.000 karakter. Ya, 6.000 karakter itu
sorry. Maaf moderator, terputus. Bunda lanjutkan. Kalian bisa kirim ke Detikcom ya, opini 2 halaman 1 spasi, insya Allah 500.000 honornya. Kalian ada yang jago bikin puisi ya, kirim aja ke basabasi.co, 250.000 honornya. Kalian jago bikin cerpen, cuma 900 kata aja, 500.000 honornya. Kirim ke google.id. Banyak sekali media cetak dan media online yang memberi kesempatan untuk kita bisa berkarir menjadi waiter. Jadi kalau ada yang kemudian curhat, saya nggak bisa nulis, Bunda nggak bakat nulis, bohong. Coba dicek itu caption di IG-nya bagus-bagus, panjang-panjang captionnya, artinya kalian bisa menulis ya. Nah, ini saatnya untuk apa kegiatan yang biasanya cuma caption iseng, itu benar-benar bisa jadi sesuatu yang menjanjikan secara ekonomi. Yang ketiga, kalian bisa jadi internet marketer. Ya, internet marketer itu apa sih? Banyak pekerjaan di internet marketer. Yang pertama, kalian bisa jadi web developing, kalian bisa jadi web designing, kalian bisa jadi content writing, kalian bisa jadi advertising, ya. Jadi banyak Bunda tahu di antara kalian selama ini benar-benar punya bakat itu bikin desain ya. Biasanya itu kalian wakafkan tuh keahliannya untuk berkontribusi pada organisasi yang kalian tekuni gitu. Ya, kan banyak tuh yang jago-jago bikin web, bikin konten, bikin ucapan promote kalau ada kegiatan organisasi, bikin pamflet. Nah, itulah internet marketer. Jadi kalau selama ini kegiatan itu kalian lakukan cuma buat asik-asik aja ngisi waktu, maka around pandemic ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan. Kenapa? Karena semua bisnis sekarang harus online. Dan tidak semua pebisnis itu punya keahlian sebagai internet marketer. Jadi buat kamu yang jago web developing, buat kamu yang jago web designing, ini 2 kegiatan yang berbeda ya. Ada yang jago coding kan, kalau kita web developing kita jago coding, tapi nggak bisa bikin tampilan yang bagus di webnya. Nah, itu kerjaannya web designing. Ini adalah pekerjaan yang juga bisa kamu pertimbangkan around pandemic ini. Banyak sekali yang butuh. Yang berikutnya, jadi YouTuber. Ya. Jadi padahal kalau jadi YouTuber ini Bunda yakin sepanjang kamu kuliah banyak sekali dosen yang udah ngasih kamu tugas bikin video dan harus dimasukin ke YouTube, kan gitu kan? Jadi kalau selama ini itu kamu lakukan hanya untuk nyenengin dosennya, hanya untuk supaya jadi persyaratan kamu lulus di mata kuliah itu, hanya jadi syarat supaya kamu dapat nilai, ternyata ayo ditekuni video-video itu jadi YouTuber. Dan Bunda yakin kamu pasti udah pernah baca, udah pernah dengar bahwa begitu menjanjikannya pendapatan dari profesi ini. Ya, nah kemudian yang kelima adalah kamu bisa jadi fokus pada food and drink business. Ya, banyak kan yang sekarang selama pandemi tiba-tiba hobi masak ya, dan ternyata enak. Nah, jadi ini juga bisa jadi profesi yang bisa kok nggak pakai modal finansial. Jadi made by order. Kamu pasarin dulu, kalau ada yang pesen baru dimasakin. Ini bisnis yang benar-benar bisnis yang hidup around pandemic, itu adalah bisnis makanan ya. Jadi ini adalah 5 bisnis yang Bunda tawarkan kalau kamu baru akan memulai bisnis around pandemic ini.
Ya, ini benar-benar bisnis yang insya Allah Bunda yakin bisa bertahan around pandemi dan bisa tetap kamu pertahankan meskipun pandemi atau COVID-19 ini benar-benar sudah clear. Gitu. Nah, sekarang kalau kalian sudah pilih, ya, kalian sudah pilih bisnis apa dari 5 tadi yang kalian pertimbangkan. 5 tadi masukan Bunda ya. Jadi bisa aja ada bisnis-bisnis lain yang mungkin kamu dapatkan dari informasi media yang lain yang kamu rasa cocok, silahkan. Tapi dari analisis Bunda, 5 bisnis ini insya Allah adalah 5 jenis bisnis yang paling bisa survive selama pandemi ini. Ya. Jadi benar-benar jangan khawatir ya. Bunda mau cerita sedikit bahwa saya memulai bisnis pertama saya di bidang lembaga keuangan. Bunda mendirikan lembaga keuangan mikro syariah atau yang dari ekonomi Islam tahu istilahnya itu Baitul Mal wa Tamwil, ya, semacam koperasi syariah seperti itu. Itu Bunda dirikan kapan? Di tahun 98. Tadi Bunda bilang ada apa di 98? Di 98 ada krisis ekonomi yang begitu besar. Kalau tadi narasumber bilang Bunda lulus dengan cum laude tahun 98, cum laude nggak ada artinya. Nggak ada lapangan pekerjaan yang bisa kita masuki karena begitu parahnya krisis ekonomi pada saat itu. Akhirnya ya, jiwa entrepreneurnya muncul. Jadi Bunda sangat yakin justru di around pandemik ini jiwa entrepreneur kita secara alami akan muncul. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau kemarin kita enak-enakan masih banyak pekerjaan, hampir nggak ada nganggurnya, entrepreneur itu cuma jadi bagian mata kuliah, cuma jadi bagian penugasan dosen. Tapi kalau sekarang jiwa entrepreneur kalian benar-benar diuji. Karena di masa krisis lah manusia itu kalau kejepit, kalau kehimpit baru benar-benar berjuang. Ya, jadi berpositiflah dengan ya, berdamailah dengan COVID-19 karena banyak sekali sebenarnya hikmah positif yang kita bisa dapatkan dari pandemi ini. Ya. Nah, syaratnya kalau mau memulai bisnis itu apa?